Kalau ini udah jadi BTS, bocah tua syariah. Baru belajar ngaji sekarang. Tak apa-apa. Nah, yang ketiga adalah doa dari anak yang soleh. Nah, saya ngajak mama, bapak-bapak semuanya nih memaksimalkan poin 1 dan poin ketiga. Poin 1 adalah semoga istiqomahnya kita ngaji nih jadi jalan anak cucu keturunan kita jadi ulama. Tiga amalan inilah salah satu yang akhirnya kabar gembira sebagai seorang orang beriman, di mana kalau dia sudah wafat, ya kan, tetap dicatat, di mana usianya terputus, pahala mengalir terus, betul? Satu apa namanya? Sedekah jariah. Nah, orang sering hanya fokusnya dengan sedekah jariah, ya kan? Nah, tapi ini pun wajib. Pastikan minimal sekali seumur hidup sebelum mati. Sebelum apa? Nah, punya sedekah jariah. Entah itu satu sak semen, entah itu satu pickup apa? Pasir. Tak mahal, cuma 150.000. Tapi begitu satu pickup itu bisa menjadi satu dinding, dan dinding bangunan masjid pondok itu dipakai untuk sholat, maka dia akan bersaksi kelak di akhirat. Benar ya Allah, ya kan, satu keping atap. Mau enggak berwakaf? Mau enggak? Yang lebih keren lagi, berwakaf dan ngajak orang berwakaf. Mau? Tuh, gedung di depan tuh. Kalau sebentar lagi itu kata apa namanya, itu akan dipakai untuk santri. Jadi ini banyak santri, banyak apa namanya, ikhwan yang akan masuk, tapi dah tak ada tempat. Kalau mau masuk ke gedung sebelah tuh macam ikan asin dah budak-budak tuh, nah, kan? Karena saking padatnya, antara ikan asin campur bau belacan, ya kan? Karena udah padat sekali. Nah, maka kita bangunkanlah, Ustadz, ngapa pula gedung ini lebih bagus? Rumah kami jak bocor, rumah kami ya temereng, masa kami sedekah sih? Karena kita bangun rumah Allah bagus-baguslah, fasilitas Allah bagus-baguslah, nanti Allah baguskan rumah kita. Itulah dia, betul lah? Itu rumusnya. Bahkan berbangunan rumah Allah memang harus lebih bagus pada rumah kita. Kalau bangunan rumah kita lebih bagus rumah Allah, maka kita sedang bangunan Fir'aun. Betul? Nah, saya ngajak mama-mama sekalian, sampaikan, mohon maaf, punya enggak dek beradik, sepupu, paman, dato, sepupu sekali, 2 kali, sepupu lain kali, ada? Yang kira-kira hidupnya berrezeki, ada? Ada enggak? Ada. Mau, boleh enggak saya minta tolong sesuatu? Kalau bapak-bapak, mak-mak nih cuman hanya sekedar, saya yakin kalau mati depan-depan saya ini 100 sak semen satu orang biasa. Ya kan, 100 sak semen, 1 dump truck kecil, ini kan dah orang kaya semuanya. Amin. Amin, betul? Amin. Tapi saya ngajak mak-mak, bapak-bapak semuanya, bukan hanya berwakaf, terlalu kecil. Tapi ngajak orang berwakaf juga karena ada perintahnya. Nanti balik ngambil sayur, foto kan di sana, foto jebret. Kirimkan saudara, hei Pak Long, nak masuk surga enggak? Nah, gitu kan. Ya kan? Ini ada bangunan untuk santri. Ini tempat kami mengaji. Budak-budak inilah yang ngajar kami. Tapi jangan nguap. Jangan nguap dengan Pak Long tuh. Kan? Nah, bangunan ini lagi terbuka lebar untuk semen, untuk pasir. Kalau Along punya lebih rezeki, silakan transfer ke rekening bangunan ini. Niatkan untuk kakek datuk kita, datuk nenek kita. Moga-moga kita ngalir pahalanya. Saya baru punya kuota, laporan kuota. Along kan saya tahu habis laku kemarin. 2,5% boleh gak transfer? Gitulah ada. Bisa? Panjangnya Ustadz, ngomongnya Ustadz, kalau tak bisa panjang-panjang, ngomong ya, sedekah sebelum mati. Gitu ya. Gitu ya, sedekahlah sebelum mati. Oke? Bisa praktek? Insya Allah. Begitu dia sedekah juga, maka bukan hanya dia yang dapat pahala, yang ngajak sedekah juga dapat pahala.
Karena begitulah harusnya Islam itu dibangun sebenarnya. Dan sebenarnya mohon maaf, ini jangan direkamnya nanti dikat ya. Saya pergi, coba ya, kesadaran bersedekah di antara kita nih masih lemah. Saya nemankan istri ke salah satu toko emas di Pontianak Mall. Main ke sana, ceritalah tentang istri punya gerakan ngantarkan telur ke pondok dan bla bla sebagainya. Lalu cecenya cerita, kami juga Bu Mira, Ustazah kata dia, Cina padahal. Kami tuh setiap bulan langsung nama istilahnya persepuluhan. Jadi saudara-saudara kita Nasrani itu sudah bersepakat semua jemaahnya itu namanya persepuluhan. 10% dari penghasilan mereka langsung. Maka kita tak pernah melihat proposal gereja, betul? Pernah ngelihat teman-teman kita Nasrani pakai kencelengan di jalan? Pernah? Karena mereka saja sadar akan itu, yang Tuhannya bukan Allah. Kurang ke ayat-ayat tentang sedekah jariah untuk kita? Tapi kita tak sadar. Besarnya gak 2,5%, gak ada diskonnya ke sedekah nih. Nah kalau gitu kau tinggal di Pluto, cari Tuhan yang lain. Oke, nah maka saya Bapak Ibu sekalian tak punya duit sebanyak ini. Bangun-bangun masjid, bangun gedung. Yang saya lakukan, saya sedekah semampu saya, tapi saya tak mau kehilangan dari pahala masjid. Saya tak mau kehilangan dari pahala apa namanya rumah santri. Saya tak mau kehilangan pahala ngasih makan. Yang saya lakukan adalah ngajak orang bersedekah. Coba lihat ya, tas izin Allah Jumat lalu, tahu Ustaz Farid? Tahu kan? Nah, Wasilah netes ngajar Quran. Ada pengusaha travel datang ke sini. Saya bilang kalau ente nak nyuruh saya jualan umroh, saya bilang salah alamat. Saya dah tak butuh duit, saya bilang. Saya itu butuhnya transferan. Coba tengok syarat diumrohkan. Tahu syaratnya? Mati dulu. Iyalah badal umroh. Yang betul itu diberangkatkan umroh. Berapa orang yang mau diberangkatkan umroh? Oke, tepuk tangan sebelahnya. Saudaraku. Tak ada yang mustahil. Selama bumi ini ciptaan Allah, maka mudah saja baginya untuk membuat kita sampai ke rumahnya. Kalau hari ini kita sampai ke Ismuh Yahya, maka tidak mustahil kita sampai ke Baitullah. Kata kuncinya, tetap percaya dengannya. Lakukan perintahnya. Jangan banyak tanya. Setelah pulang pasar bahagia, jangan lupa kirim pesannya. Ajak saudaranya untuk menyelesaikan bangunannya. Takbir. Iya kan? Ternyata gara-gara ayah bunda rumusnya gitu Bapak Ibu sekalian. Nah, tadi satu sedekah jariah. Yang kedua, okelah, kalau ilmu yang bermanfaat kita belum punya banyak ilmu. Kita nih pun baru belajar jadi santri, betul enggak? Kan ada namanya BTN. Tahu BTN? Bocah tua nakal. Nah, kalau ini udah jadi BTS. Bocah tua syariah. Baru belajar ngaji sekarang. Tak apa-apa. Nah, yang ketiga adalah doa dari anak yang soleh. Nah, saya ngajak mama, bapak-bapak semuanya nih memaksimalkan poin 1 dan poin ketiga. Poin 1 adalah semoga istiqomahnya kita ngaji nih jadi jalan anak cucu keturunan kita jadi ulama besar. Pontianak, Kalimantan Barat sudah pernah mencatat sejarah melahirkan ulama besar namanya Syekh Khatib As-Sambasi. Orang Sambas yang akhirnya makamnya tinggalnya di Mekah sana, gurunya ulama besar pernah jadi imam Masjidil Haram, gurunya Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Hasyim Asy'ari. Orang Sambas. Biar kita juga Syekh Khatib As-Sambasi, coba lihat di Google. Nah, biasanya itu polanya berulang, pola 100 tahun. Maka nanti ada Syekh siapa? Asam Parit Tengkorangi. Ya kan? Asam Sembeni.
Ya kan? Gitu kawan-kawan, Bapak Ibu sekalian. Jadi tetaplah istiqomah, bertahankan. Bila perlu, mohon maaf, ada enggak teman-temannya kemarin yang sudah datang pasar bahagia yang tak datang lagi? Ada enggak kenalannya kemarin yang sudah tak kualifikasi? Nah, saran saya, bantu ingatkan pelan-pelan. Jangan masuk surga seorang-seorang. Masuk surga seorang-seorang pun tak nyaman juga. Itu kenapa kita bikin kajian kayak gini. Bayang enggak? Misalkan Bapak Ibu masuk surga. Amin. Amin mana? Dikasih minuman lezat, di bawah sungai yang mengalir di bawahnya, dikasih makan yang enak, tapi sorang-sorang. Tetap bodoh enggak jadinya? Bodoh. Tapi kalau sama kawan kampung, tak nyangka kayak kita satu surga kita nih. Dulu kau kan yang baca Quran ngantuk-ngantuk tuh. Dibilang huruf apa, ini huruf H, terus H, ini huruf jim ada titik, terus kayak jim tapi tak ada titik. Harusnya kau orangnya bilang H, kau bilang jim mata buta. Ya kan? Ngapa kau pula tak paham? Ngapa kau salah? Itulah cikgu. Ketika saya dah masuk huruf jim, nak lanjut huruf H ini, guru saya mati. Waktu saya tak bisa mengaji. Aduh. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, sejatinya tak ada rumus yang berat-berat di dunia ini. Tak ada rumus yang berat-berat. Di dunia ini cukup jalankan yang apa Ustadz Ihsan sampaikan, menjalankan hukum Quran. Jadi gini ya, jangan, coba ulangi, jangan fokus dengan masalah. Coba ulangi. Bukan tugas kita menyelesaikannya. Karena seluruh masalah para nabi Allah yang menyelesaikannya. Nah, Allah tuh tidak menyuruh kita fokus dengan masalah. Betul? Siapa yang menyelesaikan masalah Nabi Musa? Siapa yang menyelesaikan masalah Nabi Muhammad? Nah, saya tahu dari wajah-wajahnya. Ya kan? Dari wajah-wajahnya nampak ketawanya tuh ketawa setengah bahagia. Ngapa bu? Ngapa bu? Itulah tak terasa cepat waktu berlalu nih. Dah masuk tanggal 1 lagi dah. Tanggal inilah yang ku takutkan. Kenapa pula SPP anak? Betul, langsung. Ya kan, uang listrik, betul? Bayar air. Uang apa? Oh, mama nih pakai wifi juga. Pantas lah. Di rumah pakai wifi. Canggih. Jangan-jangan begitu buka akun TikTok ini canggih-canggih semua nih. Oh, iya, pakai wifi kok. Mantap. Nah, sekali lagi masalah. Jadi gini, masalah tuh bukan tugas kita. Terakhir rumusnya gini. Fokus saja beribadah. Fokus apa? Nanti dia yang tunjukkan jalannya. Nanti dia yang saya nggak punya coret-coret. Gini gampangannya. Anggaplah ini diagram. Tahu diagram garis? Ini diagram vertikal. Ini diagram keimanan. Setiap keimanan yang bertambah juga pertolongan. Nambah. Tadinya tak sholat tepat waktu, sekarang sholat tepat waktu. Tadinya jarang baca Quran, sekarang rajin baca Quran. Tadinya tak pernah sedekah subuh, sekarang sedekah subuh. Terus nambah, maka bertambah pertolongannya. Kalau ini diagram kebaikan. Tadinya tak pernah senyum, sekarang belajar senyum sama orang. Tadinya jarang berbagi sedekah, sekarang mulai sedekah. Tadinya tak peduli sama anak yatim, sekarang peduli sama anak yatim. Nah, tugas kita tuh cuma 2 ya. Naikkan kapasitas ke langitnya dan terus tambahkan kapasitas kebaikannya. Nanti ada kurva yang begini. Nah, gabungan di sinilah hadiahnya. Hadiahnya ampunan, hadiahnya pahala, sama hadiahnya rizki yang mulia, rizkun karim. Dari rezeki yang mulia itu Allah yang akan tunjukkan dia untuk bisnis apa, dagang apa, jualan apa, kayak gitu kawan-kawan. Jadi sekali lagi pesan saya kepada Bapak Ibu sekalian, jangan dibikin pusing. Yang bikin pusing ketika masalah itu masih kita pikirkan. Tahu kan rumus? Ada yang tahu rumus tercepat melunasi utang?
Orang pintar apa? Bayar. Terus ada rumus yang kedua, rumus biar dikenal banyak orang. Mau enggak dikenal banyak orang? Mau enggak? Yang punya sosial media berapa orang? Wah, mantap kan? Kakak-kakak mau enggak followernya nambah? Oke. Coba angkat tangan kanannya. Tepuk kawan sebelahnya. Saudaraku. Cara terbaik agar dikenal sama orang banyak, pinjamlah uang kepadanya. Pasti kau kenal sama dia. Bercanda ya. Oke, Bapak Ibu, bahagia hari ini? Pastikan sampai mati, kata Ustadz Ihsan tadi, tetap belajar Al-Quran. Betul? Oke. Wala tamutuna illa wa antum muslimun. Janganlah mati dalam keadaan muslim. Nah, yang kedua tadi, ya kan? Apa prakteknya? Quran itu bukan hanya dibaca, bukan hanya dihafal. Prakteknya adalah, ada perintah ayat sedekah, ajak sedekah. Ada ayat ngajak orang kebaikan, bikin video kebaikan. Ada ayat peduli sama anak yatim. Ayo patungan, kita tanya siapa di kampung kita nih. Ada orang yatim susah, kabarkan. Ada perintah ngajak orang sholat. Tanya teman-teman kita tadi yang udah pernah datang pasar bahagia, tak datang lagi, tanya, kau ngapa tak datang? Tak ada yang ngantar kau. Oke, nanti aku tanyakan, ku bantu. Gitulah dakwah. Oke, saling peduli biar kita tak masuk surga sorang-sorang.